Shalom saudara-saudara, hari ini kita berselancar dalam kebenaran dalam seri kitab Matius yang sekarang sampai Matius pasal 24 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-14. Firman Tuhannya saya bacakan bagi saudara. Saya memberikan judul khotbah hari ini, Tanda Zaman dan Akhir Zaman. Demikian firman Tuhan, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara-saudara, perikop ini saudara dimulai dari ayat ketiga sampai ayat 14, dan saya coba menguraikannya ayat per ayat dengan sedikit penjelasan-penjelasan tentang perikop tentang akhir zaman ini, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, di dalam ayat 3 saudara dikatakan pemikiran orang-orang Yahudi tentang masa depan atau hari Tuhan, hari di mana Allah turut campur tangan secara langsung di dalam sejarah, karena orang Yahudi percaya sejarah itu ada di dalam rancangan Allah, sehingga mereka tahu harinya Tuhan itu adalah hari yang telah dirancangkan oleh Tuhan. Sedangkan penulis perjanjian baru menggambarkan hari Tuhan adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Di sini Yesus berbicara mengenai kedatangannya yang kedua kali secara langsung. Perjanjian baru tidak pernah memakai frasa kedatangan yang kedua kali. Istilah kata parousia atau kedatangan, kata ini telah diserap ke dalam bahasa Inggris sebagai istilah untuk kedatangan yang kedua. Kata ini dalam kitab Injil, saudara, hanya ada di pasal, yaitu dalam ayat 3. Dalam pasal ini ya, pasal Matius pasal 24 ya, ayat 3 sampai seterusnya. Nah, ayat 3, ayat 27, ayat 37 dan ayat 39 itu adalah ayat-ayat yang berbicara tentang kedatangan Tuhan atau parousia. Hal yang menarik, kata ini biasa dipakai untuk kedatangan seorang gubernur, saudara, ke provinsinya, atau untuk kunjungan seorang raja kepada rakyatnya. Kata ini biasanya menjelaskan suatu kedatangan yang di dalamnya mengandung otoritas dan kekuasaan. Ayat 4 dan 5, saudara. Saya bacakan ayatnya supaya penjelasannya akan lebih mudah dimengerti. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, saudara, pada masa yang akan datang, Yesus melihat ada bahaya yang akan mengancam gereja. Akan ada bahaya pemimpin-pemimpin palsu, pemimpin-pemimpin yang mengaku-ngaku dia adalah Yesus,
mengaku dia adalah Tuhan, mengaku dia adalah nabi. Dan saudara, kita lihat hari-hari ini terakhir juga, saudara, saya sempat melihat di berbagai media di Korea ada orang yang mengaku menjadi Mesias, saudara, dan pengikutnya banyak sekali, saudara. Luar biasa, ribuan, bukan hanya 100-200 orang. Bukankah logika kekristenan mereka itu tidak baik menurut saya? Berarti kalau mereka selama ini mereka belum pernah diajar membaca firman Tuhan dengan baik. Karena di dalam Matius pasal 24 ini, kalau kita orang percaya membacanya dengan tenang saja membaca tanpa perlu diajar, saudara kan bisa melihat bahwa Yesus sudah memberitahukan akan banyak nabi palsu yang mengaku-ngaku Yesus, sehingga kita menjadi orang Kristen biasa saja pun tidak mungkin bisa terpengaruh, saudara, dengan kita membaca firman Tuhan ini, saudara. Makanya baca firman Tuhan dengan tertib dan teratur itu baik untuk saudara tidak mudah, ya saudara, dibodohi oleh hamba-hamba Tuhan yang mengaku dirinya mengerti akan firman Tuhan dan menguraikan firman Tuhan seenak maunya saja. Dengan saudara mengerti firman Allah, saudara tidak mudah saudara dipengaruhi. Yesus mengingatkan akan ada bahaya pemimpin palsu. Ialah seorang yang ingin menyebarkan kebenaran menurut versinya sendiri ketimbang kebenaran yang terdapat dalam Yesus Kristus. Ia akan menarik orang lain kepada dirinya sendiri daripada Kristus. Misalnya Yosefus, sejarawan Yahudi yang hidup di abad pertama Masehi, bertutur tentang beberapa penipu yang seperti itu, ya. Mereka muncul pada waktu itu sampai pada masa penghancuran Yerusalem pada tahun 70, saudara, Masehi. Seorang diantaranya adalah Teudas yang digagalkan oleh wali negeri Kospius Hadus, saudara. Teudas ini disebut seorang tukang sihir, ya. Ia yang membawa banyak pengikut ke sungai Yordan sambil menjanjikan bahwa sungai itu akan terbelah dua jika dia perintahkan, sehingga mereka dapat menyeberanginya dalam keadaan kering. Ya, diperkirakan 2000 tahun yang lalu sungai Yordan masih baik, saudara, masih lebar, masih dalam gitu ya. Mereka diserang pasukan berkuda suruhan wali negeri Fadus, dan kepala Teudas dipenggal lalu dibawa ke Yerusalem, saudara. Kemudian ada lagi namanya Doseteus yang mengaku bahwa dia adalah Mesias yang dinubuatkan oleh Musa. Nah, itu dituliskan oleh Origen dalam tulisannya Adversus Celsum, saudara. Saudara bisa membandingkannya dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 36 sampai ayat yang ke-37. Kemudian ada lagi nama Simon, si tukang sihir, saudara, berpura-pura menjadi memiliki kuasa Allah yang besar. Saudara bisa melihatnya di dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 10. Seterusnya di tahun 132 sampai tahun 135, ini yang terbesar dan yang terakhir. Namanya Simon Bar Kokhbah, saudara. Sangat terkenal, saudara. Tulisannya banyak tentang dia. Dampil dan berkata, "Akulah Mesias, akulah juru selamatmu, ikutlah aku." Lalu bangsa Yahudi banyak yang mengikuti dia. Bahkan salah seorang rabi besar pada zaman itu, saudara, namanya Rabi Akibah, ya saudara, yang seharusnya lebih memahami persoalan atau tentang Taurat dengan benar, memberikan dukungannya kepada Bar Kokhbah, seorang ahli Taurat, saudara, yang bahkan dikatakan sangat terkenal, dan mengakibatkan bangsa ini mengalami kehancuran. Kenapa? Karena di tahun ini adalah tahun pemusnahan bangsa Israel, saudara, tahun 135. Ya, karena di tahun 135 ini, tahun ketika Bar Kokhbah, orang yang mengaku sebagai Mesias itu, mengibarkan bendera pemberontakan terhadap Roma. Dan saudara, dikatakan jauh sebelum pemberontakan itu terjadi, saudara, mereka sendiri sebenarnya sudah tidak memiliki kerajaan. Karena tahun 70 itu sudah hancurkan Israel sebenarnya. Sudah nggak ada kerajaan, bahkan tembok Yerusalem pun semua sudah dihancurkan. Akan tetapi mereka masih bertahan sebagai suatu bangsa, yaitu jajahan. Mereka masih berdiam di sana, walaupun sudah porak-poranda Yerusalem dan Bait Allah.
Namun setelah tahun 135, keberadaan mereka sebagai suatu bangsa dihapuskan sampai tahun-tahun belakangan ini tahun 1948, saudara, ya berdirinya negara Israel. Itu pun atas bantuan Inggris, ya saudara bisa melihat di dalam perjanjian Balfour. Nah, itu banyak sekali saudara bisa lihat di Google, saudara, tentang perjanjian Balfour. Nah, saudara, Bar Kokhba inilah yang terakhir sekali yang menjadi identitas sebuah bangsa yang namanya Israel, saudara. Setelah itu hampir seluruh bangsa Israel tercerai-berai, saudara, ya, dan sejak itu tidak ada lagi yang namanya disebut bangsa Israel. Tolok ukur bagi setiap pemimpin sebenarnya ialah keserupaan dengan Kristus, tetapi bukan menjadi Kristus, saudara. Di akhir zaman ini dikatakan nabi palsu dan orang beragama yang berkompromi di dalam gereja yang kelihatan akan bertambah banyak, saudara, dan menyesatkan banyak orang, saudara. Nabi-nabi palsu ini yang mengaku-ngaku nabi, dan ini satu hal yang sangat luar biasa sekali, saudara, ya. Dan seterusnya, saudara, ya. Ayat 6 sampai ayat 8 saya membacakan bagi saudara. Kamu akan mendengarkan deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Nah, saudara, di dalam ayat 6 dan 8 ini dijelaskan tentang akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali atau akhir zaman itu. Dikatakan ditandai dengan adanya kegoncangan-kegoncangan yang dikatakan membuat ketakutan, kepanikan, dan kegelisahan dari bangsa-bangsa di dunia ini. Saudara bisa membacanya di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 7. Nanti di dalam sesi tentang akhir zaman saya akan menjelaskan tentang 1 Tesalonika 5 ini, ya saudara, ya. Nah, saudara, dikatakan yang pertama adalah tentang perang, ya. Perang Yahudi, saudara, yang pertama itu pada tahun 66 sampai tahun 70 Masehi, saudara. Itu kalau kita melihat bagaimana orang Yahudi berperang dengan Roma, dan Yerusalem itu dikepung oleh Titus, saudara, dan akhirnya dihancurkan, saudara. Ini perang yang luar biasa. Sebenarnya penjelasan Yesus itu adalah tentang ini kepada bangsa Israel, ya. Di dalam Matius pasal 24 ayat 3 ini, ya, Yesus mengatakan begini, saudara. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Maksudnya kehancuran Yerusalem dan Bait Allah, yang di ayat 2 Yesus menjelaskan murid-muridnya kepada murid-muridnya, kamu lihat ini semuanya ini akan dihancurkan, tidak ada satu batu pun yang rata. Itu Tuhan katakan di ayat yang kedua. Di ayat yang ketiga murid-muridnya bertanya, katakanlah kepada kami, kapankah itu akan terjadi, penghancuran Yerusalem dan Bait Allah, dan apakah tanda kedatanganmu, maksudnya yang akan datang, dan tanda kesudahan dunia? Jadi yang pertama-tama yang murid pertanyakan adalah perkataan Tuhan Yesus tentang kehancuran Yerusalem dan Bait Allah. Sehingga, saudara, itu adalah nubuatan Matius pasal 24 ini tentang kehancuran Yerusalem itu adalah benar-benar nubuatan Tuhan Yesus, dan terjadi di tahun 70, saudara. Itu diperkirakan sekitar 5 di dalam peperangan yang terjadi, kehancuran Yerusalem dan Bait Allah Salomo itu kurang lebih 1,2 juta, 1,1 juta, saudara, yang meninggal. Luar biasa di dalam perang-perang ini, saudara, ya. Nah, saudara, terus juga ada perang dunia kedua, saudara, yang diperkirakan sekitar 55 juta orang mati sebagai akibat langsung dari peperangan ini. Berapa banyak yang mati sebagai akibat tidak langsung dari peperangan ini, saudara? Itu yang secara langsung saja sudah 55, belum lagi yang tidak secara langsung, saudara, ya. Tak ada yang tahu. Namun dari dampak langsungnya saja diperkirakan sekitar 55 juta orang yang mati di perang dunia kedua.
Di dalam sejarah masa lalu, jumlah orang yang mati akibat perang tidak pernah sebanyak dari Perang Dunia Kedua, saudara. Di dalam Perang Dunia ke-1 ketika jumlah orang yang mati hanya beberapa juta orang saja, hal tersebut sudah dipandang sangat banyak dan mengerikan di dalam Perang Dunia ke-1. Akan tetapi Perang Dunia Kedua, saudara, jumlah korban dari perang sebelumnya terlihat sangat kecil jadinya Perang Dunia ke-1 korbannya. Dan semua orang tahu, saudara, bahwa jika terjadi Perang Dunia Ketiga, maka jumlah 55 juta orang itu tidak akan dipandang besar. Satu bom atom saja sudah mampu menyapu sebuah kota besar, saudara, seperti kota New York yang berpenduduk puluhan juta orang dalam sekejap, saudara, bisa hilang. Ini dalam perhitungan sekarang bom atom. Tapi saya percaya, saudara pernah nonton film-film Star Trek, tentang film-film kecanggihan teknologi, ya, di dalam film-film bagaimana peperangan melalui sinar laser dari angkasa, saudara, senjata perang yang luar biasa, terus memancarkan sinarnya ke bumi tebar dan menghancurkan, saudara, sebuah kota, menenggelamkan sebuah pulau, bahkan dengan suara saja bisa menggetarkan sebuah pulau dan menenggelamkan sebuah pulau. Itu film-film itu, saudara, tidak akan menjadi sebuah fantasi lagi, saudara. Saya yakin ke depan akan menjadi sebuah kenyataan. Karena dulu, saudara, yang namanya telepon jarak jauh itu di film Star Trek seperti tahun 70-an loh, saudara. Sudah ada film Star Trek tentang bagaimana saudara bisa berbicara dari bumi ke pesawat, saudara. Dan sekarang sudah hal yang biasa, bukan sesuatu hal yang ajaib dan aneh, saudara. Saya juga percaya di tahun yang akan datang itu akan ada peperangan Star Wars, saudara, peperangan di langit, saudara. Ya, mereka akan berperang dengan kecanggihan cahaya yang luar biasa, dan satu kali tembakannya bisa menghancurkan sebuah planet barangkali, saudara. Karena nanti akan semakin canggih senjata-senjata teknologi yang ada. Jadi kalau sekarang digambarkan hanya dengan satu bom atom saja sudah mampu menyapu sebuah kota besar seperti kota New York, saudara. Saudara lihat hari-hari ini bagaimana Rusia katakan sudah mempersiapkan, saudara, senjatanya yang akan mengirim senjatanya ke kota-kota di Eropa, negara-negara Eropa yang dikatakan satu kali dilepaskan bisa satu negara bisa hancur lebur, saudara. Jadi begitu canggihnya peperangan yang akan datang, saudara. Jadi kalau terjadi Perang Dunia Ketiga, jumlah 55 juta orang yang meninggal, itu satu hal yang tak ada nilainya. Karena nanti, saudara, yang meninggal tidak ketahuan berapa ratus juta satu kali senjata itu diletuskan, saudara. Jadi peperangan yang akan terjadi nanti akan menjadi semakin besar, semakin berbahaya. Intensitas perang itu akan terus meningkat, saudara. Yesus berkata, kamu akan mendengar kabar tentang perang, dan perang itu sendiri akan menjadi semakin besar dan parah, serta lebih mengerikan seiring dengan berjalannya waktu yang tadi saya jelaskan. Inilah hal yang dimaksudkan oleh tanda yang kedua itu. Kelaparan, wabah penyakit, dan gempa bumi adalah tanda-tanda kejatuhan Yerusalem. Ya, waktu itu, ya. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 28-30 mencatat terjadinya masa kelaparan di zaman gereja mula-mula. Kelaparan dan gempa bumi, saudara, bukanlah hal yang baru bagi umat manusia. Dunia sudah sering mengalami kelaparan. Terjadi gempa bumi. Namun sekali lagi, ide yang disampaikan di dalam firman Tuhan ini adalah bahwa intensitas terjadinya kedua hal itu akan semakin meningkat. Gempa bumi akan menjadi semakin sering terjadi, semakin dahsyat dan semakin kuat. Gempa bumi, saudara, di Jepang, saudara lihat, di Indonesia hampir sebagian besar provinsi yang ada mengalami gempa baik besar maupun kecil, saudara. Belum lagi tsunami, ya, beberapa tahun yang lalu yang membuat orang meninggal ratusan ribu, saudara. Itu juga terjadi di berbagai mancanegara, saudara, di dunia ini. Itu kelaparan dan gempa bumi. Jadi di hari-hari terakhir itu, saudara, itu baru tanda awal. Sebab dikatakan kalau sudah masuk dalam masa aniaya, saudara, kelaparan dan gempa buminya
tidak sektoral gitu, tidak sebuah negara, tapi bisa sebuah benua gitu loh ya. Ada sepertiga dunia langsung terjadi, dan pemberitaan itu akan diketahui oleh seluruh dunia, saudara. Jadi wabah kelaparannya dan gempa buminya itu besar-besar, dan yang terjadinya secara global, secara besar, secara di berbagai negara dalam waktu yang bersamaan, saudara. Dan pemberitaannya itu akan mudah karena kecanggihan teknologi sekarang, saudara. Ada gempa di sini kita bisa tahu, ada gempa di Amerika dalam hitungan detik kita sudah bisa tahu, saudara, karena kecanggihan teknologi yang luar biasa sekarang ini. Jadi bagaimana bisa mengetahui sekarang akan semakin mudah. Kita bisa tahu di Amerika ada peperangan kah, ada kelaparan kah, di Afrika ada gempa bumi kah, bisa ketahuan dalam waktu yang pendek sekali, menit, bahkan ke depan barangkali dalam waktu yang cepat, lebih cepat dari itu, saudara. Karena kecanggihan teknologi. Tetapi pola, saudara, bencananya, kelaparannya, gempa buminya harusnya meluas. Tapi kalau ini tidak, saudara. Tanda-tanda kedatangan Tuhan itu ya berbagai sektor saja, di sebuah negara, di satu wilayah dan sebagainya, dengan intensitas yang semakin banyak tentunya ya, saudara. Itu yang terjadi ya, saudara. Kelaparan akan menjadi semakin luas dan semakin parah. Ekonomi akan ambruk jika panen rusak akibat polusi, hama, perang ataupun penyebab lainnya. Semua hal itu akan menunjukkan gejala meningkat skalanya ya. Tapi eskalasinya itu terus meningkat. Tapi itu baru awal, kata firman Allah. Di dalam ayat 9 dan 10 saya bacakan bagi saudara. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci, saudara. Dari gempa bumi yang luar biasa, bencana yang luar biasa, orang Kristen dikatakan teraniaya. Walaupun ayat 8 mengatakan semuanya itu barulah permulaan penderitaan. Jadi saudara, menjelang zaman yang baru ini. Jadi akan terjadi penganiayaan yang mendunia terhadap orang Kristen. Orang Kristen akan dibenci semua bangsa. Kalau tadi sebagian rakyat yang ada di sekitar kita saja, tapi ini karena semua bangsa. Sekarang ini kita masih belum sampai di sana, saudara. Masih jauh. Memang benar bahwa sebagian belahan bumi orang-orang Kristen telah dianiaya, namun masih belum di seluruh bagian bumi ini. Orang-orang Kristen telah dianiaya, namun masih skalanya kecil-kecil, saudara. Dengan demikian, tanda yang satu ini masih belum terjadi sepenuhnya. Kita sedang bergerak ke arah sana, saudara. Sedang bergerak ya, ke arah terjadinya penganiayaan yang besar yang disebut Great Tribulasi. Namun masih belum sampai, akan tiba masanya, dan inilah sebabnya mengapa saudara dan saya harus ingat bahwa orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudara, dikatakan akan tiba masanya ketika keberadaan sebagai seorang Kristen telah memberikan kenyamanan seperti sekarang ini. Anda nantinya tidak akan menikmati kemerdekaan sebagaimana yang ada sekarang ini. Jangan berpikir bahwa kenyamanan sekarang ini akan berlangsung selamanya. Inilah yang disampaikan oleh Yesus kepada para muridnya. Dan hal ini pasti terjadi. Di dalam ayat 10 dijelaskan, tidak cukupkah dengan sekadar murtad? Tidak cukup. Akan adakah sebagian orang yang demi menyelamatkan nyawanya sendiri tega mengorbankan nyawa orang lain? Ya, mereka akan saling mengkhianati demi keselamatan pribadi. Mereka akan saling mengkhianati dan saling membenci, saudara. Luar biasa sekali, saudara ya. Nah, saudara-saudara, di dalam ayat 11 sampai 13 dikatakan demikian. Saya bacakan. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang-orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Nah, saudara, ini adalah padanan atau jawaban dari ayat 4 dan 5 tentang nabi palsu. Ayat 12 ini adalah pokok penting, saudara, yang harus kita pahami.
kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin dan banyak yang akan murtad. Jadi kekerasan, kejahatan, dan pengabaian hukum-hukum Allah akan meningkat dengan cepat, dan kasih yang wajar serta kasih sayang kepada keluarga akan berkurang. Bandingkan dengan Markus 13 ayat 12, 2 Timotius 3 ayat 3. Tidak cukupkah dengan sekedar murtad? Tidak cukup. Akan ada sebagian orang yang demi menyelamatkan nyawa sendiri, tega mengorbankan nyawa orang lain. Mereka akan saling mengkhianati demi keselamatan pribadi. Mereka akan saling mengkhianati dan saling membenci, saudara-saudara. Di dalam ayat 13 ini dijelaskan, orang yang selamat adalah mereka yang teguh iman selama kesukaran akhir zaman, saudara. Orang yang beriman, yang setia, yang menyaksikan peningkatan tanda-tanda ini akan mengetahui bahwa hari kedatangan Tuhan bagi mereka sudah mendekat. Ingat itu baik-baik, ya, mendekat. Ayat 14 dikatakan begini, sekalipun kesulitan makin hebat, Injil tetap diberitakan di seluruh dunia. Ini adalah hal yang luar biasa. Jika kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, lalu siapa yang akan memberitakan Injil kerajaan ke seluruh dunia? Sudah tentu mereka adalah minoritas yang sanggup bertahan. Jadi orang-orang yang teraniaya itu, ya saudara, yang mempertahankan imannya, mereka lah yang nanti akan memberitakan Injil kerajaan sorga ini. Minoritas yang telah dimurnikan oleh masa aniaya yang berat ini, dan dikatakan bertahan menghadapi penganiayaan, saudara. Mereka lah yang akan memastikan bahwa Injil kerajaan ini diberitakan. Berselancar dalam kebenaran. Amin.